Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semua gelombang itu tidak dapat ditangkap manusia. Itu yang dikatakan ultrasonor, yaitu gelombang itu ada terbatas antara 30 dengan 20 ribu getarannya per sekondo, itu yang dapat ditangkap. Selain itu tidak. Yang tidak dapat ditangkap itu ada gelombangnya tapi tidak dapat ditangkap, nggak mampu panca indera kita. Nah, itu namanya ultrasonor. Nah, jadi gelombang Tuhan ini maha ultrasonor lagi. Jadi nggak dapat ditangkap. Jadi kalau begitu semua manusia ini semua orang mengetahui cara teori Tuhan itu ada. Tapi semua juga pasti tidak akan dapat mendapat, terkecuali kalau yang tidak dipilih oleh Tuhan. Nah, inilah yang diuji sama dia. Nah, lihat bagaimana kehidupan para rasul itu. Nah, semuanya disediakan persiapannya untuk dia. Akhirnya barulah mencetus ya. Jadi itu nurun ala nur tidak mudah dikasih begitu. Tempatnya mesti bukan main ya. Dia itu matahari dengan cahaya. Matahari terbit, di situ pun cahaya terbit. Berapa juta tahun, miliar tahun matahari, begitu juga umurnya cahaya. Antara matahari dengan cahaya, entah seperjuta, sepermiliar sekondo, tidak ada itu. Begitu terbit, sudah ada dia. Maka itu dikatakan juga itu, wal awalu wal akhiru wa zahirun wa batinun. Nah, jadi oleh sebab itu, Tuhan inilah yang maha rahasia yang tidak dapat dicapai. Toh mesti kita mencapainya agar supaya kita selamat. Nah, jadi inilah dia jalan satu-satunya. Islam itu adalah agama yang top, yang sempurna. Sempurna apanya? Sempurna syariatnya, sempurna tata tertib, sempurna ilmiahnya. Jadi Islam itu rupanya payah. Iya. Nah, jadi semuanya memang, jadi yang banyak ini bagaimana? Ya Islam juga. Tapi kita mengetahui segala sesuatu adalah berlapis-lapis. Apa saja berlapis. Pohon kayu berlapis, manusia pun berlapis, udara pun berlapis, lautan berlapis, langit berlapis, bumi berlapis, neraka berlapis, surga berlapis. Masa Islam tidak berlapis? Pendidikan juga berlapis. Nah, kalau yang lain lagi dikatakan berdimensinya berlapis. Nah, jadi kalau pendapat ditangkap oleh baharu, adalah baharu juga, gelombang baharu. Jadi kalau datang umpamanya jin memberikan satu ilham sama kita, kita tidak bisa kontrol. Karena itu di atas daripada daya tangkap kita. Nggak bisa kontrol, itu halus itu. Di luar ultrasonor nggak boleh ditangkap. Itulah kebanyakan orang yang mencari Tuhan, datang yang ini dikatakannya Tuhan itu. Sudah di atas kemampuannya. Sama dengan orang Eskimo. Beretong paling banyak sampai 5. 6 itu sudah banyak. 7 banyak. 8 banyak. 9 1000 banyak. Kalau laut, apa namanya, kalau kail panjang sejengkal, jangan laut tidak diduga, kata pepatah ya. Umpamanya itu laut Jawa, itu namanya dangkal. Karena laut Jawa dangkal itu mengenai kira-kira 40 meter. Nah, lebih daripada 200 meter itu namanya dalam. Ini tidak dapat diukur. Nah, jadi gelombang kita bagaimanapun terbatas. Jadi kalau kita sendiri-sendiri mencari Tuhan, satu ketika datang satu gelombang dari Maharaja Iblis, nggak dapat kita kontrol itu datang halusnya. Semua orang mengatakan ini akan iblis, ini semua orang mengatakan ini Tuhan. Padahal yang datang sudah iblis, atau jin, atau peri, dan mambang, dan sebagainya. Jadi dalam pengalaman ayat itu banyak sekali yang kita alami. Ada orang
kemasukan Tuhan. Mula-mula dilawannya Jai Langkung. Ini orangnya orang besar, tapi saya tersebut namanya. Dilawannya Jai Langkung, kalah Jai Langkung, lari Jai Langkung. Datang lagi kawan Jai Langkung, kalah lagi. Kesudahnya datang lagi yang hebat, Jai Langkung, kalah lagi. Kesudahnya datang Tuhan katanya. Nah, rupanya yang datang Raja Maharaja Jai Langkung. Terlalu tinggi gelombangnya, begitu halus, mengaji ini. Oh, hebat kajinya, sesuai dengan tasawuf. Kawan ini baca tasawuf juga. Wah, ini sudah kedatangan Tuhan. Aku sudah kemasukan Tuhan, alhamdulillah katanya. Padahal Maharaja Dewa Jai Langkung, nenek Jai Langkung yang datang. Itu dimensinya tinggi, di luar kemampuan tangkapan dimensi dia, tak terlawan sama dia, malahan ini. Nah, jadi kalau kita ada umpamanya ini sang mursyidana yang hubungannya dengan Rasulullah, itu tak dapat sama Jai Langkung ini. Jadi kalau kita pegang kemari ini lari. Jadi kemudian sana kemari dan hebat sekali gajinya, bukan main hebatnya. Kalau ulama yang biasa itu meninggal apa katanya, syukur. Loh kok syukur, saya bilang, dia orang besar ini. Salah satu penipu dah mati gitu ya. Wah, nakal ya. So orang itu hanya penipunya itu, enggak betul. Jadi kesudahnya dia mau masuk tarikat. Nah, sebelum masuk tarikat dia uji dulu, Dia uji. Besoknya dia datang, saya akan masuk katanya. Kenapa masuk? Saya yakin. Sudah. Saya sudah minta sama Tuhan saya. Datang dia ke kampus. Balik dia katanya. Apa katanya? Nggak ada apa-apa di sana katanya. Jadi disorot oleh dia, tidak ada nampaknya apa-apa. Tentulah lebih tinggi dari dia, nggak nampak. Tapi itu sudah diujinya bertahun-tahun, 10 tahun itu memang itu diakui Tuhan. Tuhan betul. Dia mau ujiannya ujian notaris. Berminggu-minggu dia, apa kata ujiannya? Kau tidak akan lulus. Saya lawan dia. 2 minggu terus tak lulus. Kemudian dikatakannya, maaf ya, kau 1 minggu ini nggak berak, aku tahan berak kau. Dimakannya segala kastroli, memang tak berak. Begitu hebatnya. Nah sekarang boleh ujian, kau lulus. Pas lulus. Begitu meyakinkan, sehingga inilah Tuhan. Kalau dia mendoa ya Allah, datang suara itu. Apa pula kau doakan lagi? Kan aku dari sini. Begitu hebatnya itu. Godaan daripada jidan iblis itu ya. Jadi rupanya Jai Langkung bawa kalah, datang Raja Jai Langkung. Nah ini dia. Jadi waktu dia masuk tarikat, masuk kami jaga ya. Kami jaga betul. Nah, datang itu dia rajanya itu. Rupanya seperti naga ya. Bukan main, hebat. Jadi ya bilang sama itu, yang datang, nampakkan bentuk kau yang sebenarnya. Wah, keluar jin Raja Cina, apa namanya itu? Jai Langkung itu kan jin Cina itu. Beribu-ribu anak Jai Langkung kecil-kecil segini. Seperti tuyul namanya. Betulan yang ulas semua sekali. Di antaranya ada Raja Jai Langkung tali 5 ekor. Lari semua. Kedua kita sudah terbuka, lari semua. Karena itu dimensi ketuhanan lebih tinggi. Nampak sama dia itu. Ya numpang lihat aja lah kan. Mana saya mau bilang saya yang lihat, numpang lihat. Ditunjukkan orang, kita lihat kan gitu. Habis lari semua. Baru dia tahu. Nah itu ada lagi yang kedua. Nah itu sudah Tuhan, 7 tahun dia punya Tuhan itu. Nah sampai sekarang alhamdulillah bagus ya. Nah di situ kita lihat.
Nggak bisa dia kontrol seorang insinyur itu. Dia bisa dia kontrol itu. Begitu buktinya, kondisinya luar biasa. Jadi rupanya iblis itu mengaji itu. Hebat kajinya, tasawufnya hebat itu. Iyalah iblis itu apa yang tak tahu dia. Ini baru di bawah iblis berkali. Iblis itu lebih tinggi pangkatnya dari Jibril tuh, jangan main tuh. Negerinya pun di surga itu. Maka sampai ke surga pun datang dia itu ya. Maka di Makkah, di Makkatul Mukarramah jangan bilang tanda setan. Wow, banyak di situ. Orang bilang tuh Baitullah tempat yang paling suci, iya. Tapi situ masih diizinkan iblis datang. Banyak gitu ya di tingkat 2 itu lagi. Asal kita ada sembahyang, tingkat 2 itu sembahyang itu orangnya rame itu. Kita keberi salam, meramal sebentar, dia, lo kemana orangnya pergi semua ya? Banyak. Masjid jin pun ada di sana. Nah, jadi itu iblis nggak bisa dilawan, nggak bisa lawan. Dimensinya terlalu tinggi, sampai kita diyakinkannya itu suara Tuhan. Dia nggak menampakkan diri. Nah, jadi itu anak mengatakan, aku satu kali mau melihat wajahmu. Oh, wajah Tuhan tak dapat dilihat kan katanya. Nah, itu pula ceritanya. Nantilah satu kali kutunjukkan diriku. Nah, jadi dengan channel kita ini, nurun ala nur yang datang dari Rasulullah, itu baru ada jaminan garanti. Nah, jadi itu dalam jalan ke atas itu, seperti orang lah pergi ke Mekah zaman dulu. Sampai sekarang, kalau nggak dipandu, hilang tengah jalan. Orang ini juga mau ke Tuhan, mau ke Mekah juga mau ke Tuhan. Kalau zaman dulu tengah jalan, dikawal itu dengan askar-askar. Kita sekarang yang tidak kenal, tapi 50-60 tahun yang lewat, wah hebat merajalela itu percobaannya. Baduinya segala macam itu jahat ya. Apalagi dengan naik unta saja pada pasir itu. Bukan main penyamun banyak itu. Nah, itu kita maksud mau ke Tuhan. Tengah jalan mati, dirampok dan sebagainya. Nah, ini orang mau ke Tuhan pula dengan marifatnya sendiri. Di tengah jalan diganggu itu, wong iblis. Rasulullah saja Isra Mi'raj masih kena ganggu dengan jin ifrit, apalagi manusia biasa. Nah, jadi disitulah hebatnya tuh kedatangan Rasul itu, dia bawa itu. Jadi oleh sebab itu cara metodologi ini bukan main tinggi, halus. Nanti makin lama nanti makin kita amalkan, makin terasa dan makin terlihat ya.